Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait perkembangan dan juga sejarah retorika klasik. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Regina Eka Mailani. Yang kedua, Hoirunisa Intan Santoso. Yang ketiga, Ervina Prisnadani. Dan yang keempat, Putri Prameshela. Setiap hari pastinya kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Dalam kajian ilmu pendidikan, hal tersebut dinamai sebagai retorika. Lantas, apa itu retorika? Dan bagaimana sejarah dan perkembangan retorika? Retorika berasal dari bahasa Inggris yaitu retorik, dari perkataan bahasa Latin yaitu retorika, yang artinya ilmu berbicara. Retorika memiliki sifat-sifat sebagai ilmu. Yang pertama yaitu harus rasional. Rasional di sini yaitu perkataan atau pembicaraan harus disampaikan secara logis dan juga sistematis. Yang kedua yaitu empiris. Empiris adalah fakta-fakta yang disampaikan harus sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga yaitu adalah umum, yaitu pembicaraan tidak dirahasiakan. Yang keempat yaitu akumulatif, yaitu perkembangan dari ilmu-ilmu yang sudah ada. Jadi sejarah retorika secara awal, secara keseluruhan, yang sebenarnya yaitu sebagai dalih politik di mana perebutan kekuasaan tersebut sangat menonjol pada waktu itu, di mana seni berpidato itu sangat diperlukan. Tetapi hal yang paling licik yaitu adalah retorika digunakan untuk memutarbalikkan fakta, tidak sejalan dengan retorika sebagai ilmu. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Mbak Regina. Yang selanjutnya ada retorika zaman Yunani kuno. Bangsa tertua yang memperhatikan retorika adalah Yunani. Berdasarkan kata dan istilah retorika berasal dari bahasa Yunani, yaitu retorika yang bermakna seni berpidato. Retorika pada mulanya berkembang di Yunani sekitar abad 5 sampai 6 sebelum Masehi. Bukti adanya perkembangan retorika di Yunani dapat dilihat dalam buku Iliad dan Odyssey, karya pujangga besar bangsa Yunani yaitu Homerus tahun 900 sampai 800 sebelum Masehi. Yang selanjutnya ada retorika Atik. Awalnya retorika dibina Siracusa, ibu kota Sicilia, sekitar 567 sebelum Masehi. Yang selanjutnya ada retorika sofis. Akhir abad 5 sebelum Masehi muncul kaum sofis dengan tokoh utamanya adalah Gorgias. Dia berpendapat bahwa kecakapan berpidato adalah faktor yang menentukan di panggung politik. Halo, saya Ervina. Saya akan meneruskan materi kali ini yaitu retorika Plato. Kalau sudah tahu siapa itu Plato? Plato merupakan bapak filsafat Yunani. Plato juga mengembangkan teori retorika yang dipengaruhi oleh tokoh terdahulu yaitu Socrates. Plato mendirikan perguruan tinggi pada tahun 338 sebelum Masehi yang diberi nama akademik. Pokok-pokok pikiran Plato dapat dituangkan dalam bukunya yang berjudul Dialog. Plato juga mengembangkan studi retorika Socrates yaitu menjunjung kebenaran sebagai inti masalah retorika. Selanjutnya retorika Aristoteles. Kalian sudah tahu siapa Aristoteles? Merupakan sarjana pertama yang menampilkan uraian sistematika dan ilmiah tentang retorika. Aristoteles mengikuti pendidikan di akademik milik Plato. Pada tahun 335 sebelum Masehi, dia mendirikan akademik kedua yaitu Lyceum. Berbagai pandangan Aristoteles dapat dibaca dalam bukunya yaitu Retorika. Di dalam buku ini dia menyatakan bahwa secara sadar atau tidak sadar seorang telah menggunakan retorika dan dialektika, yaitu ketika menyatakan pendapat. Dasar-dasar retorika menurut Aristoteles yaitu retorika erat hubungannya dengan moral karena harus mengumumkan kebenaran. Metode retorika mendasarkan diri pada analitika yaitu argumentasi dan dari proposisi benar, dan dialektika yaitu meneliti argumentasi dari proposisi yang dilakukan kebenarannya. Sedangkan retorika sebagai suatu inheren yang diresapi semua orang. Yang keempat, totalitas semua pidato mencakup faktor etos, patos, dan logos. Etos merupakan sumber kredibilitas komunikator, patos merupakan sumber segi emosional pembicara, dan logos mencakup himbauan berdasar argumen logis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah retorika pada zaman Romawi kuno. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Prameshela. Pada zaman Romawi kuno, simbol kerajaan Yunani digantikan oleh kerajaan Romawi kuno setelah mengalami keruntuhan. Retorika termasuk hal yang diboyong oleh Romawi atas kemenangan ekspansi militer mereka ke Yunani.
Romawi berkembang sangat subur. Salah satu sebabnya adalah sistem pemerintahan Romawi yang berbentuk republik yang memiliki senat, yaitu sebagai badan yang mewakili wewenang yang memutuskan kebijakan-kebijakan penting. Sehingga retorika sangat penting untuk senator. Karena itu, ilmu retorika sangat dihargai pada zaman tersebut. Tak hanya itu, pada zaman tersebut lahirlah retorika legendaris yaitu Cicero dan Quintilianus.